billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat memperhatikan dan dapat mengetahui isi pada malam hari ini. Maksudnya kita akan menyimpulkan bahwasanya Al-Quran yang Allah telah turunkan kepada kita itu memiliki keutamaan-keutamaan yang dapat Anda pelajari dan Anda pahami hingga sekarang ini. Pada season hari ini saya akan mengungkapkan bagaimanakah gambaran seorang Yahudi yang telah Allah berikan nikmat, tetapi satu persatu dia mengingkarinya, bahkan dia meminta lebih daripada yang telah Allah berikan. Sebelum kita membukakan satu persatu fakta Al-Quran, Anda harus percaya dulu dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat Islam. Syarat umat Islam itu harus memiliki iman, amal, dan takwa. Umat Islam harus memiliki itu jika ingin memiliki keimanan yang sangat tinggi. Maka jika Anda sebagai umat Muslim masih meragukan Al-Quran, maka coba Anda buka surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi syuratin min misli. Jika antum yang di rumah sekalian sekarang lihat nonton saat ini, jika antum masih meragukan wahyu yang diturunkan kepada umat yang terbaik aku, maka cobalah datangkan semisalnya seperti Al-Quran. Insya Allah dari zaman Rasul dulu terdapat banyak penyair-penyair, mereka tidak sanggup satupun membuat yang seperti Al-Quran, apalagi zaman sekarang. Maka bagi antum Muslim, selain antum mengimani malaikat dan nabi dan rasul, maka antum harus mengimani kitab-kitab antum, yaitu yang antum pelajari sekarang, yaitu Al-Quran. Maka kita akan bahas satu persatu. Bagi antum yang di rumah, silakan dapat membuka Al-Quran untuk mengikuti video pada kali ini, karena di sini kita bersama-sama belajar. Saya adalah titipan Allah, Bapak Ibu yang di rumah titipan Allah, bahkan semua santri-santri pun titipan Allah. Maka jangan pernah kita saling menuntut. Antum salah, jangan pernah kita salahkan, dan saya salah, jangan pernah disalahkan. Tapi apa? Kita benarkan yang salah, dan jika ada yang salah atasan, maka kita peringatkanlah bagi yang salah, agar ketika nanti kita meninggal, Allah ambil nyawa kita, maka agar kita dapat masuk surga bersama-sama. Jangan sampai nanti di antara kaum Nabi Muhammad satu orang masih ketinggalan di bawah sana, karena mereka belum diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan ayat pertama, yaitu Al-Baqarah 40. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi au ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Allah menurunkan surat Al-Baqarah 41 ini sebelum Allah memberikan nikmat kepada Yahudi atau Bani Israel, Allah memberikan suatu peraturan-peraturan. Nanti akan saya terangkan dari ayat 41 hingga ayat 46-nya lagi. Contoh yang ayat selanjutnya. Jadi Allah sudah peringatkan kepada umat-umat Bani Israel sebelum dia mendapatkan nikmat oleh Allah dan dilengkapilah nikmatnya oleh Allah. Allah sudah memperingatkan kita, janji Allah telah diberikan kepada Yahudi, maka orang Yahudi harus mendapati janji kepada Allah juga. Contohnya yang pertama apa? Janganlah kau 41-nya wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Janganlah kalian menjual ayat-ayat yang telah Allah turunkan. Seperti itu. Lalu sesungguhnya Al-Quran yang Allah ciptakan ini telah membenarkan Alkitab yang sebelum kamu datang, seperti Injil dan Taurat. Maka jangan sampai kamu mengubah ayat-ayat ini, kamu menjual dengan harga murah. Ini peringatan Allah yang pertama. Yang kedua apa? Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumunal haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu Bani Israel, jangan pernah kamu mencampur adukkan sama kebatilan dan kebenaran. Kita harus bisa membedakan sebagai umat manusia, kita harus bisa membedakan mana hak, mana batil. Itu adalah perspektif kehidupan. Jangan sampai kita umat Islam udah pasti masuk surga, terus kita berbuat maksiat terus, tapi tidak ada usaha untuk kita masuk surga.
apa nanti kita apakah udah cukup bekal kita untuk masuk ke surga? Apakah kita bisa membawa keluarga-keluarga kita untuk masuk ke surga? Itu yang harus kita tanyakan kepada manusia-manusia zaman sekarang. Jangan selalu berpikir materialistis, kapitalis, bahkan individualisme. Karena kita adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk saling membantu dan menolong sebagai makhluk sosial di bumi ini. Terus ayat ke-43-nya disebutkan bahasanya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tunaikanlah salat, zakat, dan berukul kepada Allah. Selain Allah berikan sifat-sifat yang buruk, jangan lupa kepada umat Bani Israel, jangan lupa kalian untuk sholat dan berzakat dan rukuklah kepada Allah. Janganlah kau rukuk selain Allah. Ingat, ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israel 40 hari untuk mendapatkan wahyu, Nabi Musa menitipkan umat Bani Israel kepada Nabi Harun. Dalam waktu 40 hari, Bani Israel ini dengan PD-nya kalau bahasa kita sekarang, mereka udah menyembah al-ijl, anak sapi betina, bayangkan. Setelah itu Nabi Musa marah ketika itu, sehingga Allah memberikan azab kepada mereka, dan Nabi Musa berdoa kepada Allah agar mengirimkan mereka kembali ke bumi ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan yang cerita selanjutnya. Kita akan kembali ke ayat 44. Ata'muruna an-nasa bil birri wasta'inu bisabr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Bagaimana umat Yahudi mau mengerjakan kebaikan tetapi mereka tidak membaca kitab mereka sendiri, yaitu Taurat. Nah ini, kalau dalam bahasanya itu kabura maktan, menyuruh seseorang tetapi dia tidak mau melakukannya. Itu seperti itu. Mereka menyuruh kebaikan, kamu harus berbuat baik seperti ini, tapi sebelum dia berbuat baik, dia belum pernah berintrospeksi diri untuk membuat kebaikan. Ini yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Maka nanti turunlah ayat 45. Bagian orang yang terzolimi, apa artinya? Wasta'inu bisabri wasolah ya innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mohonlah sabar kepada Allah dan mohonlah sabar dan sholatlah. Dan sholat ini dua amalan, sabar dan sholat, ini akan berat bagi orang-orang yang nggak khusyuk. Ini simple, bersabar, sholat, tapi ini akan susah dilakukan oleh umat muslim yang imannya selalu turun. Bagi yang tidak suka mengingat Allah, bagi yang kadang tidur hingga asar, bangun-bangun dia bingung itu subuh atau asar. Nah itu kadang ada orang yang imannya tinggi. Orang yang imannya tinggi 2 jam sebelum sholat zuhur udah siap-siap, udah memakai parfum, udah bersiap-siap diri untuk sholat zuhur. Ini iman yang tinggi. Jadi udah sebelum Allah memanggil dia udah bersiap-siap untuk menuju ke rumah Allah. Tapi bagi orang yang imannya masih standar, Allah memanggil dia langsung panggil ke masjid. Itu imannya standar. Nah, tapi kalau imannya lemah, ketika ada azan, temennya bilang, yuk kita sholat, baru azan, belum qomat. Nah itu yang bahaya yang berada di umat zaman sekarang itu seperti itu. Nah, lalu yang 46 ini peringatan terakhir bagi mereka untuk mengingatkan kembali. Apa bunyinya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ingat, kalau kamu berbuat jahat di bumi, berbuat kebaikan di bumi, ingat, sekaya apapun kamu, semiskin apapun kamu, setinggi jabatan kamu, ingat, Allah akan mengembalikan kamu ke tanah lagi. Antum diciptakan dari tanah dan antum akan dikembalikan lagi. Wa inna ilaihi raji'un. Dengan Allah kamu kembali lagi. Ingat, sekaya apapun manusia, dia akan kembali kepada Tuhannya dengan bentuk yang aslinya, dan dia akan dimakan dengan binatang-binatang tanah. Ingat, ad-dunya adalah sifat, al-akhirat adalah sifat. Bumi tempat tinggal kita, di sana ada surga dan neraka. Jangan pernah menggabungkan dua sifat ini, dunia ayat. Syarat untuk masuk dalam akhirat adalah melewati alam barzah, di mana antum ditimbang berapakah berat amalan kamu, apakah tinggi berat amal baik atau rendah tinggi amal buruknya, maka Allah yang menentukan nanti. Lalu di ayat 47-nya Allah memberikan sebuah pujian kepada umat Yahudi yang kedua kalinya. Apa bunyinya? Ya Bani Israil kuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa inni fadltukum 'alal alamin.
Ingat Bani Israel, nikmat yang telah aku berikan kepada kamu itu aku lebihkan dari semua umat. Berarti Allah telah mengkhususkan umat ini, tetapi jika umat ini berbuat beriman maka Allah berikan yang lebih. Tetapi jika umat ini mengingkari ketentuan perjanjian Allah, maka Allah akan berikan azab yang pedih kepada mereka juga. Ini Allah beribu-ribu banyak, bahkan beribu-ribu kali kata-kata Bani Israel ini disebutkan dalam Al-Quran, karena Allah telah mengkhususkan dia. Tapi mereka tidak bisa memberikan janji atau beribadah kepada Allah. Mereka selalu mengingkari, selalu berdusta, bahkan berfitnah. Nanti kita akan masuk ke sesi Utsman bin Affan, nanti sesi pertemuan kita selanjutnya. Lalu di ayat 48-nya, ketika mereka sudah masuk akhirat ini, ketika udah tidak ada pertolongan lagi, ayat 48-nya berbunyi, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yaqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adluhum wa la hum yunsarun. Dan takutlah ketika kalian udah meninggal di alam sana, tidak ada satupun pertolongan dan mereka tidak akan ditolong, semua sendiri. Makanya jangan sampai kita nanti di surga, di akhirat nanti kita sendiri di sana. Kita harus bersama-sama dengan umat muslim yang beriman, yang bertakwa. Karena wa inna akramakum inda atqakum, Allah itu akan memuliakan seseorang dengan keimanan dan ketakwaannya. Kita lihat ada pejabat, ada ulama yang sedang mengisi sebuah khutbah. Kita lihat, oh dia bagus, dia agamanya bagus, baca Qurannya bagus, takwanya tinggi. Ternyata dia terhambat masuk surga karena takwanya kurang. Sedangkan yang pengemis yang nggak pernah dia berceramah, berdakwah, tapi dia masuk surga karena apa? Ketakwaannya tinggi. Nah ini, jadi Allah itu yang telah menentukan kita mana yang banyak ketakwaannya kepada dia, maka Allah memberikan dia sebuah pahala, ganjaran yang serupa dengan yang dilakukan. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat manusia itu dari sisi depannya. Yang hanya bisa menghina dan meninggikan derajatnya itu hanya Allah. Hinaanmu tidak membuatku lemah, pujianmu tidak membuatku tinggi, tetapi yang membuatku tinggi dan lemah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat 49-nya, ini contoh ketika Allah menolong Bani Israel ketika itu di zaman Fir'aun. Ingat, umat Bani Israel itu berasal dari silsilah Nabi Ibrahim yang memiliki 4 orang istri, yaitu Siti Syarah bin Amul Khalil, Siti Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah, yang ketiga adalah Qanturah bin Yaqtan, yang keempat adalah Hajun bin Al-Amin. Nanti dari istri pertama yaitu Syarah bin Amul Khalil nanti memiliki anak yaitu Nabi Ishak. Kenapa Ishak? Karena ketika itu gembira. Karena Siti Syarah ketika itu sudah berumur 90 tahun, Nabi Ismail dari Siti Hajar berumur 14 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim berumur 120 tahun. Ketika itu ada rombongan malaikat datang ke rumahnya, Nabi Ibrahim memberikan kabar gembira bahwasanya Siti Syarah akan memiliki anak. Nah, maka ketika itu gembira. Wa imra'atuhu dhahikat. Nah, Siti Syarah berdiri, dia ketawa. Jadi kata Ishak ini dari kata apa? Dohikayat haku, ketawa, riang, gembira. Bagaimana umur seperti ini udah memiliki anak? Bagaimana kalau bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka nanti Nabi Ishak menurunkan anak 2 yang kembar. Yang pertama adalah Isyu, yang kedua adalah Nabi Yakub. Ini Nabi Yakub memiliki 4 seorang istri. Yang pertama adalah Leah dan Rahel. Nanti 2 lagi dari pembantu istri yang kedua yang tersebut, yaitu Balfa dan Zulfa. Dari Leah berjumlah 6 orang anak. Dari Rahel berjumlah 2 anak yang kita tahu, Benyamin dan Yusuf. Dari Zulfa memiliki 2 anak, Dan Asher. Dari Balfa memiliki 2 anak, Gad dan Naftali. Mereka adalah 12 suku dari Bani Israel atau Yahudi. Nah seperti itu. Ini di zaman Fir'aun tuh, 12 suku umat Yahudi. Kenapa Allah memberikan peringatan dalam Al-Quran? Karena Allah menyelamatkan mereka. Karena apa? Ketika itu anak laki-laki di zaman Fir'aun itu diincer, ditargetkan, mau dibunuh, dibuang ke sungai Nil, buat makan buaya. Karena apa? Karena ketika itu Raja Fir'aun, ini lakopnya atau panggilannya, itu dimimpikan sesuatu anak yang akan mengambil kekuasaannya. Maka dia umumkan bahwasanya anak laki-laki yang lahir di Mesir akan dibunuh. Nah ini gara-gara datangnya Nabi Musa dan Nabi Harun, maka Allah selamatkan Bani Israel ini. Nah, contohnya ini dalam surat yudabbihuna bainakum wa yastahyuna nisa'akum. Karena ketika itu
mereka menyembelih anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup, seperti itu. Hingga yang ayat 50-nya Allah menyelamatkan mereka ketika umat Bani Israel dikejar oleh segerombolan orang-orang Fir'aun. Allah tenggelamkan mereka. Ingat, ketika itu keadaan genting. Jarak antara umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, dengan Fir'aun itu gak bisa diukur dengan yang penting dekat lah ketika itu jaraknya. Mereka udah panik semua, panik lihat ke belakang. Ketika itu Nabi Musa tenang, mendapatkan wahyu dari Allah. Dia pukulkan tongkat ke tengah Laut Merah itu, terbelah jadi dua. Tapi umat Israel itu tidak percaya, enggak mungkin, kita pasti ketangkap. Tapi gara-gara mereka tidak punya pendirian bahwa kita akan berhasil, lah seperti itu akhirnya dengan jarak dekat, akhirnya mereka menyeberangi sebuah lautan hingga sampai tengah, dan Fir'aun dah menyusul ke belakang. Allah tutup tuh lewat tengah hingga yang di Fir'aun itu tenggelam semuanya. Itu mujizat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah selamatkan dari negeri Mesir. Allah selamatkan umat Bani Israel dari negeri Mesir, dari penyiksaan. Yang kedua, Allah selamatkan Bani Israel dari kepungan Fir'aun dengan ditenggelamkannya dia di Laut Merah. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ternyata mereka mengingkari janji. Bukan hanya janji Allah, bahkan janji Nabi pun diingkari. Telah saya ceritakan tadi, ketika Nabi Musa diutus oleh Allah 40 hari untuk menerima wahyu, ternyata di antara mereka ada yang telah menyembah patung anak sapi ternyata. Astagfirullahaladzim. Sedangkan ternyata Nabi Harun telah memberikan amanat untuk menjaga Bani Israel, tapi gara-gara Bani Israel ini sangat keras watak perwatakannya, akhirnya susah lah, mereka udah menyimpang dari ajaran sebenarnya. Akhirnya ternyata Allah memperingatkan ke ayat 53 yang berbunyi wa id ataina Musal kitab wal furqan la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika Musa saya berikan kepada dia kitab dan petunjuk, maka harus dipatuhin. Dipatuhin, dia mah dipatuhin. Ketika dia ada Musa dipatuhin, ketika Musa pergi apakah dipatuhin? Itu pertanyaannya. Jadi selama ini ibadah kita hanya buat main-main, hanya takut pada sesuatu atau individualisme, tanpa ada hati untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Aku ibadah karena takut apa? Karena takut Nabi Musa alaihissalam. Nah ini yang harus yang dipersalahkan ini. Hingga nanti mereka benar-benar telah menzalimi Nabi Musa, hingga mereka bahkan pernah mengancam Nabi Musa. Untuk apa? Untuk coba berikanlah wujud Allah itu bagaimana. Musa berdoa pada Allah, ya Allah bagaimana sangat beratlah umatku ini, cobaan umatku ini. Mereka meminta perwujudan darimu. Allah bilang ke Nabi Musa, bilang apa ketika itu? Allah berikan, aku bisa memberikan kamu wujudku. Tetapi ingat, apakah ketika aku memberikan mukjizat, apakah mereka beriman kepadaku? Enggak seperti itu. Akhirnya karena susahnya Bani Israel ini, akhirnya Allah memberikan nikmat kepadanya di ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikum manna wa salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Selama perjalanan mereka untuk kembali ke tanah suci Palestina, mereka dinaungi oleh awan. Hingga mereka Allah berikan manna wa salwa. Manna yang bani madu, salwa adalah burung puyuh. Ingat, 40 hari mereka diberi makan makanan langit. Umat mana yang diberi oleh Allah makanan dari langit? Hanya Bani Israel 40 hari. Menurut pakar, makanan ini bukan hanya manna wa salwa. Contohnya kita olah nih, madu dengan burung puyuh menjadi burung puyuh bakar. Enggak. Kalaupun paginya burung puyuh bakar Allah turunkan, siangnya itu udah jadi burung rica-rica, sorenya udah jadi burung asam manis, seperti itu. Jadi Allah turunkan ini manna wa salwa, tapi berbeda-beda makanannya, jenisnya, seperti itu. Maka nanti Allah ingatkan, janganlah kalian berbuat zalim dan janganlah kalian berbuat fasik. Ingat, yang menciptakan kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengingkarinya. Maka Allah, hingga ketika itu jangankan nikmat manna wa salwa, Nabi Musa bermohon kepada Allah untuk memunculkan 12 mata air di surat yang ke-60 yang berbunyi wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajat minhu isnata asrata ainan. Berdoa kepada Allah untuk memunculkan 12 mata air sesuai dengan suku-suku Bani Israel. Sukunya Yahuda sendiri, sukunya Sam'un sendiri, sukunya Lewi sendiri, sukunya Izakar sendiri, sukunya Robin sendiri, sukunya Zebulun sendiri.
sukunya Benyamin sendiri, sukunya Yusuf sendiri, sukunya Gad sendiri, sukunya Asher sendiri, sukunya Gad sendiri, hingga yang terakhir sukunya Naftali sendiri. Sejumlah 12 suku Bani Israel. Kurang nikmat apa yang telah Allah berikan kepada dia? Hingga nanti Allah jelaskan dalam surat Ar-Rahman, semua nikmat yang telah Allah berikan di dunia ini, hingga Allah berikan namanya peringatan. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat apa yang nikmat Allah apa yang mau kamu dusta itu, apa lagi? Udah terlalu banyak yang telah Allah berikan kepada kalian itu. Apakah kalian tidak bersyukur? Wa inna adzabi lasyadid. Azabku sungguh pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Hingga nanti ketika itu, setelah hingga mendekati Palestina, konon ketika telah mendekati Palestina, mereka tidak terima ala ta'amin wahid. Di ayat yang ke-61, mereka tidak pengen hanya satu ta'am, satu makanan. Dan mereka pengen apa aja, yaitu mereka ingin ditumbuhkan di negeri yang gersang itu buat mimma tumbitul arda mim bakliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas. Bayangkan, sudah berapa nikmat yang telah Allah berikan, mereka masih belum pernah bersyukur, masih ingin meminta dan meminta. Kalau dia meminta terus dia bertobat, dia beribadah, gak apa-apa. Tetapi setelah dia meminta, dia mengingkari. Nah itu, ini kebiasaan buruk yang telah Allah tuliskan dalam Al-Baqarah 41 tadi, 47 yaitu berbunyi dengan keutamaan umat Yahudi, 41 hingga 46-nya itu peringatan, hingga 49-nya hingga ayat 61-nya itu berbunyi tentang nikmat apa lagi yang telah Allah kurang, yang telah Allah beri itu tapi kurang bagi umat Yahudi. Kamu sudah diberikan sebuah tempat yang baik, bebas dari Fir'aun, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, diberi manna wa salwa, 12 mata air, diberi kacang-kacang adas. Allah wadalna alaihimul ghamama, Allah lindungi mereka dengan apa? Dengan awan. Apakah masih kurang ini nikmat Allah? Nah ini yang kita pelajarin. Maka inti dari tafsir kita pada hari ini, bahwasanya kita jadi umat muslim harus selalu bersyukur untuk mensyukuri sesuatu apapun itu, karena itu adalah qadarullah, ketentuan Allah. Kita belajar bagaimana kita mendapatkan sebuah ujian dan cobaan, tapi kita ambil hikmahnya dari setiap pelajaran itu. Itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dapat mengambil sebuah evaluasi atau makna dari sebuah bencana yang telah dia alami. Ini yang susah kebanyakan. Ini yang susah dihadapi umat sekarang. Kebanyakan umat sekarang ketika dia diberi sesuatu, dia kadang kurang bersyukur, bahkan meminta yang lebih. Ada orang yang minta mobil Avanza, ternyata minta mobil Kijang Innova. Diberi Kijang Innova, ternyata dia minta mobil Fortuner. Dikasih Fortuner, mintanya Alphard. Ini Alphard dikasih Lamborghini, akhirnya apa? Nanti ujungnya mati. Sama aja. Kayak carilah di dunia ini, carilah dunia dan akhirat. Dunia dapat, akhirat dapat. Kejarlah dua-duanya. Karena insya Allah dalam doa sabu jagat itu kita, ini doa, kumpulan doa-doa dari Rasulullah SWT, bahwasanya kita harus berdoa untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, fid dini wad dunya wal akhirah. Oke, maka saya cukupkan pertemuan kita di hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi Anda semua. Bagi yang melihat, mohon kita bersama-sama membuka Al-Quran agar kita dapat dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat bukan hanya dekat di mulut, tapi dekat di hati. Karena Allah itu tempatnya di hati. Nah, gitu. Karena kita yakin Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kita, maka kita jangan lupa kita untuk berdoa kepada kedua-duanya, mintalah pertolongan kepadanya. Dan untuk yang terakhir kali, syukur hadam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.